Akhirnya orang itu kan membawa obor. Kalau orang Jawa di sini menamakan oncor. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Legenda. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan pada malam ini kita masih ngopi bareng Ki Haji Wongso. Selamat malam Ki Haji Wongso. selamat malam. Oke teman-teman, temanya kali ini kita akan membahas tentang hantu mitologi yang sangat melegenda di tanah Jawa ini, khususnya di Jawa Tengah. Namun tidak semua Jawa Tengah, mungkin orang tidak banyak mengetahui tentang sosok hantu ini bernamakan hantu colok. Hantu colok itu merupakan perwujudan sebuah obor yang terbang dan seringkali menjumpai seseorang. Oke Pak, lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada yang lebih tahu. Oke, mungkin Ki Wongso bisa menceritakan tentang asal usul legenda hantu colok itu. Maka Ya, para pemirsa semuanya, ini saya akan mengungkap legenda hantu colok. Jadi pada zaman dahulu, waktu masih kerajaan di kerajaan Majapahit, di sebuah desa yang terpencil itu ada desa yang terpencil, terus dia mengalami kemarau yang panjang. Akhirnya orang-orang itu pada kekurangan makan. Kekurangan makan itu orang pada bertani, menanam apa aja banyak yang gagal. Nah, gagalnya itu karena kemarau panjang itu. Akhirnya orang yang tidak mempunyai makan itu mencuri kepada orang-orang yang mempunyai tanaman jagung. Pada zaman dahulu orang itu mencuri jagung, tapi itu orang itu mencurinya yang jauh dari perkampungan. Jadi masih di dekat hutan-hutan yang terlarang. itu gimana maksudnya? Misal ini yang jadi maling itu orang sini, terus ngemalingnya ke luar desa sini begitu? Ya, itu mencurinya jauh dari kampungnya sendiri. Terus dia kalau mencurinya itu jauh dari perkampungan. Akhirnya orang itu kan membawa obor. Kalau orang Jawa di sini menamakan oncor. Nah, orang itu membawa oncor. Sebenarnya ya pencurinya itu bukan 1-2 orang. Terus akhirnya dia mencuri itu di tempat dekat hutan terlarang. Ya, di dekat hutan terlarang itu orang itu
mencuri. Kalau mencuri kan malam-malam. Nah, akhirnya orang itu supaya tidak ketahuan, dia lewat di hutan terlarang itu. Di hutan terlarang itu, di situ tempatnya terlalu angker. Jadi di situ banyak makhluk-makhluk gaib yang tinggal di situ. Akhirnya orang itu hilang masih membawa obor itu yang orang di daerah Jawa itu menamakan oncor. Nah, orang itu membawa oncor itu langsung hilang bersama raganya. Akhirnya dia menjadi hantu oncor itu yang dinamakan hantu colok itu. Iya, lah hantu colok itu kalau orang Jawa oncor obor itu kan dinamakan colok. Akhirnya orang itu hilang, terus dicari-cari ya, nyarinya juga malam, dari siang sampai malam, tahu-tahu ada oncor itu. Jadi ada itu colok. Akhirnya dikejar orang kampung di situ, bukan ketemu orang, tapi dia melihatnya cuman oncor itu. Sebentar nih, kok itu bisa dinamakan hantu colok itu bagaimana? Kok bukan hantu obor atau gimana itu? Nah, kan hantu colok itu kalau orang dahulu menamakan itu colok. Jadi colok itu yang bisa menerangi orang kalau lagi berjalan. Itu kalau orang dahulu kan menamakan colok. Oh, ini colok ono. Nah, itu. Nah, kalau orang dahulu kan ngomongnya begini, ini biar kelihatan ini colok ono. Nah, akhirnya orang-orang menamakan itu colok. Jadi gitu teman-teman, kalau orang Jawa dulu menamakan, kalau mungkin kalau orang Jakarta itu apa itu disorot itu apa ya bahasa Indonesia itu diterangi lah, coba diterangi lah. Kalau orang Jawa dulu bilang itu colok no. Iya, oke itu bisa lanjut. Nah begitu akhirnya orang itu melihatnya itu hanya colok itu, terus orangnya tidak ketemu. Akhirnya orang itu bilang bahwa orang itu hilang. Akhirnya ya itu jadi hantu colok. Itu akhirnya begitu. Berarti orang itu hilang secara misterius, lalu hanya kalau orang bisa melihat hanya terlihat obornya itu ya? Iya, hanya melihat obor. Kalau orang Jawa melihat itu colok, terus melegenda. Akhirnya orang itu melihat kalau hantu colok itu, makanya kadang satu, kadang ada dua, kadang habis dua bisa berubah menjadi 5 lah gitu. Makanya orang itu kadang ketakutannya itu bisa menjadi beberapa. Akhirnya kadang melihatnya satu kok tahu sudah menjadi 5, kadang atau sudah menjadi 4. Nah, kadang melihat dari pertamanya 4, kadang menjadi 1, menjadi 2. Nah, itu orang itu pada takut. Akhirnya kalau orang melihat, kadang melihat itu kebanyakan itu kalau dulu itu ada orang bilang, wah itu kalau ada colok itu kayaknya ada orang meninggal. Nah itu kadang dulu malah orang-orang begitu itu. Kalau orang dahulu begitu. Kadang-kadang dari orang melihat di sekitar situ beberapa hari atau bulan itu memang ada orang meninggal.
Berarti kalau ada orang melihat si hantu colo itu, terus beberapa hari kemudian ada orang meninggal begitu. Ya, kalau dulu ada yang begitu, tapi ya kadang itu cuman tahu kebetulan, tahu enggaknya ya. Kalau orang dahulu kan begitu, kalau sekarang sih enggak. Nah, makanya orang bilang itu ya, itulah hantu colok yang semulanya itu manusia pengen berbuat contoh kejahatan, pengen mencuri, akhirnya dia kan juga penasaran, terus berkeliling-keliling, akhirnya orang kadang itu melihatnya begitu. Tapi sosok itu apakah mengganggu warga sekitar atau gimana? Nah, kalau hantu colok itu kalau dulu itu juga sering melihat. Jadi bukan orang-orang dahulu, waktu saya masih kecil aja saya juga pernah melihat. Itu dulu saya melihatnya pertamanya itu ada dua, saya kira juga orang lagi lewat di situ, tahu-tahu itu dia terbang malah menjadi nina. Nah, itu reaksi Ki Wahko sendiri bagaimana melihat sosok colok itu? Nah, akhirnya saya juga kalau dulu yang takut lah, saya lari terbirit-birit bersama teman. Saya itu padahal saya perginya itu ada 3 orang, tapi takut semua. Masalahnya tahunya cuman colok itu tidak ada berbentuk apapun, tahu cuman kelihatan kotor itu. Tapi kalau orang yang habis melihat colok itu mungkin ada gangguan gimana, atau jadi sakit atau gimana? Oh, kalau melihatnya itu tidak apa-apa, tidak menjadi sakit, tidak apa-apa. Cuman ya kebanyakan itu takut, gitu aja. Dulu saya pernah, saya sama teman-teman itu boncengan bertiga lewat timur desa ini. Oh iya. Di situ di desa Ranca gitu. Ya. Nah, itu barat desa Ranca itu kan bulaan, kalau bulaan itu bahasa Indonesia kayak gitu ya, jalan sepi gitu ya, jalan sepi, kayak kan suasananya kayak di hutan gitu di situ. Iya. Nah, situ saya sama 2 teman saya itu ngelihat ada api, kok malam-malam ada orang, maksudnya saya kira ada petani yang mungkin di situ menunggu tanamannya sambil apa ya, gegeni itu apa tuh kalau bahasa Jakarta itu? Kalau gegeni itu bahasa nasionalnya sama lah, obor-obor ya, itu ada yang gitu. Ya kayak orang kemah itu kayak api unggun gitu loh. Ya. Nah, saya kira itu begitulah, tahu-tahunya itu api itu terbang. Nah, ya. Kami ya terus lari, gimana bang, motor kencang begitu. Nah, saya pernah melihat itu. Mungkin makhluk itu kalau zaman sekarang sudah langka gitu ya. Ya. Tapi saya belum lama ini saya sudah melihat bahwa memang berbentuk seperti bambu yang dikasih apa itu loh, ya dikasih apa itu kain, terus kalau kita buat obor kan bambu dikasih kain, dikasih minyak, terus di disumet ya, sumet itu dihidupkan pakai bara api itu, terus terus terbang. Tapi satu gitu Apa? dengan sosok dengan apinya itu nggak berubah jadi 3 atau 51, cuma terbang ke atas begitu. Nah, itu yang namanya
yang dinamakan hantu colok itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi kalau lebih dari 5 itu kayaknya saya belum pernah melihat. Cuman saya melihatnya itu kalau paling banyak itu kayaknya 5. Dulunya kan yang mencuri itu kan 5 orang. Gerombolan kelompok itu, iya, itu kan kumpulan pencuri itu 5 orang. Maka kadang ada yang berubah menjadi 5. Kalau saya sendiri yang saya tahu yang lebih dari 5 itu kayaknya belum ada. Tapi kalau 1 itu malah sering melihatnya begitu. Makanya kalau hantu colok itu ya seperti api, bukan seperti lain-lainnya, itu tidak. Jadi gini ya teman-teman, hantu colok itu berbeda dengan Banaspati ya. Ya lain. Beda. Cuman modalnya hampir sama gitu kan. Nah, kalau Banaspati itu sepertinya kalau melihat itu seperti bola api. Ya, ada berbentuk bulat seperti bola api, itu kalau Banaspati. Kalau hantu colok itu kan seperti obor. Jadi melihatnya kebanyakan kalau Banaspati itu adanya itu tidak bisa menjadi banyak. Terus seperti bola api, lah itu perbedaan antara Banaspati dan hantu colok itu begitu. Dan gini, ini mengenai Banaspati karena kan Banaspati itu bisa orang, apakah itu bisa dijadikan metode santet kalau zaman dulu? Kalau Banaspati itu sebenarnya tidak bisa digunakan buat santet, itu tidak bisa. Itu kalau setahu saya itu tidak bisa. Tapi juga kalau santet itu tidak sejenis Banaspati. Banaspati itu kalau orangnya berani kadang bisa membunuh orang. Kalau colok itu tidak. Perbedaannya ada di situ. Jadi kalau hantu colok itu cuman nakut-nakutin, kalau Banaspati kalau itu menyerang orang. Makanya kalau melihat Banaspati harus hati-hati, kalau melihat colok itu tidak. Perbedaannya ada itu, cuma bentuknya juga lain. Berarti colok itu hanya menampakkan, cuma tidak menyerang. Tidak, kalau itu. Ya, jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari Ki Wangsa soal hantu yang melegenda di tanah Jawa. Mungkin buat yang belum tahu, khususnya orang Jawa, bisa tanya-tanya sama bapaknya atau sama kakeknya ya Ki ya. Iya, mungkin karena itu hantu zaman dulu dan sekarang mungkin sudah jarang kita temui. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Ki Wangsa. Terima kasih juga.